Halo, bertemu lagi di channel Cuaca Indonesia, dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing produk baru dari Cuaca Indonesia, yaitu Strobo Mix Fold 1. Sekaligus video ini juga merupakan tutorial ataupun panduan menggunakan aplikasi Strobo yang terbaru. Oke, kita buka dulu. Jika kita membeli produk dari Cuaca, maka tampilannya akan seperti ini, menggunakan box atau kardus khusus yang isinya kurang lebih seperti ini. Kalau versi ini boxnya sama seperti yang menggunakan step down, agak besar. Kemudian di dalamnya terdapat juga panduan-panduan seperti ini. Ini panduan untuk perakitan LED-nya, agar kalian juga tidak bingung saat merangkai LED yang dibutuhkan. Kemudian ada juga ini kode aplikasi dan nama WiFi sekaligus passwordnya. Kode aplikasi ini digunakan untuk masuk ke aplikasi. Kalau kalian belum pernah masuk, diminta masukkan 4 digit angka, itu masukkan yang kode aplikasi ini. Jika kalian belum download aplikasinya, tinggal di scan aja, tuh aplikasinya akan langsung lari ke Play Store. Nah, ini barangnya kemarin juga sudah dibahas di video yang sebelumnya, cara penggunaannya, cara penyambungannya, dan spesifikasi detailnya. Nah, di video kali ini akan diulangi kembali atau diperjelas cara penggunaannya, khususnya nanti di penggunaan saat connect ke aplikasi. Nah, kita rakit dulu LED-nya. Kalau belum dirakit, mengikuti panduan yang ada di dalam dus tadi. Ini juga informasi tentang LED-nya. Kalau yang teks menggunakan yang LED tipe rapet yang 300 LED per roll. Nah, ujungnya dipasang di sini. Kalau settingan awal tuh yang dari kiri bawah. Oke, kita siapkan dulu aplikasinya. Ini karena udah diinstal, tinggal dibuka aja. Kalau kalian belum menginstal, tinggal di scan tadi ataupun langsung ke Play Store, cari Strobo Text buatan Cuaca Indonesia. Nah, di sini versinya sudah 3.0 ataupun 3.01. Menu-menunya hampir sama, hanya berbeda nanti fiturnya ditambahkan WiFi. Nah, di situ masih terdeteksi icon Bluetooth tadi. Kita siapkan dulu agar terdeteksi WiFi-nya. Ini menggunakan power supply 12 volt 10 ampere. Ini kalau kalian mau pasang di rumah atau di toko, tidak menggunakan aki, bisa menggunakan adaptor seperti ini. Plus dapat plus dan ground dapat ground. Nah, ini seperti ini, dan tinggal disambungkan ke LED-nya. Sebelumnya dipastikan dulu, ini kan ada saklar. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan, kalau untuk biar terdeteksi WiFi-nya, yang LED merah itu harus menyala. Nah, misalnya seperti ini, kalau dihidupkan, itu nantinya tidak akan terdeteksi nama WiFi-nya. Nah, misalnya meskipun sudah dihidupkan di warna merah seperti ini, tapi kalau tidak dari awal, nanti WiFi-nya tidak terdeteksi. Nah, solusinya pastikan dari awal itu sudah menyala merah seperti ini. Kalau belum, nanti diulangi, dimatikan lalu dihidupkan lagi. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal dipasangkan ke LED. Nah, soket yang ini tinggal dicolokkan ke soket yang dari LED. Maka LED sudah langsung menyala. Nah, nyalanya mungkin tidak sesuai ataupun ngaca seperti ini, karena dalam pengiriman itu dites menggunakan LED yang berbeda dengan settingan yang akan Anda pakai. Nah, ini aplikasinya
deteksi WiFi dengan nama STB WF100. Diminta masukkan password, tinggal kita cek yang kertas tadi, lalu kita masukkan passwordnya 8 digit, tinggal connect. Ini sudah terkoneksi ke WiFi, lalu tinggal kita kembali ke aplikasi yang tadi. Misalnya ini dimatikan WiFi-nya, kemudian dibuka. Nah, aplikasi tetap akan mendeteksi ketersediaan WiFi dari strobo tersebut. Tinggal kita tap WiFi, kemudian diarahkan ke settingan WiFi. Tinggal kita hidupkan, kemudian karena tadi sudah connect, dia otomatis langsung connect. Nah, ini kembali ke aplikasinya. Di sini sudah berubah menjadi icon WiFi. Sebelumnya kan itu Bluetooth. Nah, ini kalau di tab icon-icon yang lain akan muncul informasi bahwa belum terkoneksi. Tinggal di tab saja di bagian yang biasanya itu, kalau yang ini kan WiFi, berarti yang iconnya gambar WiFi ini. Nah, kalau kalian bingung, nanti bisa di tab di icon WA. Misalnya kita tap, nah di LED-nya akan mati sama seperti yang versi Bluetooth kemarin. Itu menandakan bahwa aplikasi sudah terkoneksi ke modulnya. Di situ juga diinformasikan bahwa jangan panik kalau LED-nya tiba-tiba langsung mati, itu tandanya malah sudah terkoneksi. Ini menunya sudah aktif semua, tinggal kita mau apain. Yang pertama, karena tadi belum sesuai dimensinya atau ukuran LED-nya, kita pergi ke menu dimensi. Di sini banyak sekali pilihan panjangnya. Ini juga update. Versi terbaru mengizinkan panjang yang lebih bervariasi, misalnya 110, 150, 190. Semua ada, tinggal di tap aja yang sesuai. Karena ini menggunakan LED 120 cm, maka kita tap yang 120. Kalau untuk settingan panjang LED, dia akan langsung keluar dan modulnya akan langsung restart otomatis. Kita tinggal menunggu modulnya atau LED-nya menyala kembali dan dipastikan tadi sudah tampil dengan benar. Nah, ini animasi pertama. Nah, ini sudah tampil jamnya, berarti ini panjangnya sudah benar. Nah, tinggal kita ulangi lagi proses koneksinya. Misalnya tadi sudah terputus, tinggal kita konekkan lagi, kita pindah ke nama WiFi yang sesuai dengan modulnya. Misalnya sudah terkoneksi, kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, tinggal kita ulangi langkah seperti tadi, yaitu proses koneksi, tap icon WiFi. Kita tunggu sampai terkoneksi dan ditandai dengan informasi seperti itu, dan icon-iconnya menjadi hijau. Oke, misalnya selanjutnya kita akan mengubah kecepatan misalnya. Nah, di sini dinamakan mengatur penundaan, karena semakin cepat atau semakin banyak nilainya itu maka semakin lambat, dan sebaliknya jika semakin kecil maka dia akan semakin cepat. Begitu juga dengan setting kecerahan. Di situ juga diinformasikan bahwa kalau semakin redup dia akan menghemat daya, ataupun sebaliknya jika semakin besar nilainya maka akan semakin boros. Kalau untuk pengaturan-pengaturan seperti ini nantinya akan disimpan saat kita disconnect ke modulnya. Nah, kita bisa mengatur lain-lainnya sekalian, misalnya ini memilih animasi. Nah, di sini juga seperti versi yang WS2812 yang strobo text versi pertama dulu, dia bisa on off animasi dan memilih animasi mana yang mau diulang lebih banyak. Nah, seperti ini. Misalnya kita tap animasi 5 yaitu running text, kemudian kita ubah menjadi 2 kali, kita tap OK, maka
nantinya running text yang pertama itu akan 2 kali putar. Kemudian misalnya yang di animasi pertama dimatikan, maka yang wave pertama tadi tidak akan tampil. Kita cek dulu ya, ini kan sudah merah, silang ini menandakan tidak aktif. Kemudian yang running text 1 nomor 5 itu 2 kali putaran. Nah, kalian juga bisa mengaktifkan yang tanpa teks ataupun tanpa animasi yang menu tadi, nanti kita akan coba. Nah, yang lainnya misal kita mengubah dulu running text yang pertama itu teksnya seperti apa. Tinggal di tab aja di running text 1. Nah, di situ support antara 1 sampai 100 karakter. Ini tadi sudah disiapkan. Kalimatnya seperti ini. Ini 100 karakter. Kalau tidak percaya dihitung sendiri itu 100 karakter itu. Nah, situ juga diinformasikan bahwa hanya support huruf-huruf besar dan karakter-karakter yang biasa, bukan seperti emoticon atau apa. Ini sudah tampil sangat panjang, 100 karakter. Nah, tulisan ini nantinya diulangi 2 kali putaran karena tadi memilih pengulangannya 2 kali. Nah, jika sudah untuk menyimpan atau mengaplikasikannya, nanti bisa di tap dulu tombol yang merah tadi. Misalnya kita ganti sekalian teks yang kedua. Nah, di situ juga bisa memilih teks-teks yang lama yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi misalnya mau sama, tinggal dipilih aja. Nah, misalnya belum, nanti penggantiannya. Nah, untuk melihat apa yang di ubah-ubah tadi, kita tap disconnect ataupun putuskan. Nah, saat kita tap, maka LED-nya akan mati, restart, kemudian menunya juga akan disable seperti ini. Kita tunggu karena modulnya restart dan dia mengulang dari awal. Nah, itu bisa dilihat langsung tampil jam. Yang sebelumnya kan tampil animasi wave. Itu karena tadi sudah dimatikan dan langsung animasi kedua. Nah, kenapa kok langsung jam tadi? Karena fitur jamnya diaktifkan, jadi dia per animasi itu akan bergantian tampilan jamnya. Jika kalian menginginkan tanpa jam, nanti bisa diatur di fitur set waktu itu. Oke, kita coba fitur yang lainnya. Tinggal kita tap lagi koneksi icon WiFi. Misalnya mau mengatur teks saja ataupun animasi saja. Nah, ini untuk membuktikan, jadi ini teks yang panjang tadi sudah tampil 1 kali. Nah, apakah nantinya sesuai dengan apa yang di setting? Berarti kalau yang benar harusnya ini nanti running lagi dari awal. Nah, udah habis, dia running lagi. Teksnya sama, itu yang panjangnya 100 karakter tadi, bukan langsung ke tampilan jam ataupun ke tampilan animasi selanjutnya, tapi mengulangi running text-nya sebanyak 2 kali. Nah, itu berarti sudah benar. Nantinya kalian bisa mengulanginya sesuka kalian. Misal mau itu diulangi 10 kali mungkin juga bisa.
Nah, baru kalau sudah selesai dia akan melanjutkan ke tampilan jam dan animasi-animasi yang lain. Oke, sudah terbukti bisa ya, itu tinggal kita coba fitur yang lainnya. Koneksi ulang, kita tap icon wifi, tinggal ditunggu. Sudah terkoneksi, menunya sudah aktif semua. Tinggal kita mau mengaktifkan fitur yang mana. Nah, misalnya yang ini dulu ya, test LED. Nah, ini di versi yang WS2812 juga ada. Ini fungsinya untuk mengetes urutan LED ataupun keadaan LED-nya, mana yang mati, mana yang nggak normal, apakah salah arah LED-nya. Itu bisa dibantu dengan fitur ini. Ya, dia prinsipnya akan berubah warna jika ganti baris. Jika nyalanya itu tidak berurutan dari sesuai dari kiri ke kanan, maka itu dipastikan settingan arahnya salah. Itu mengakibatkan tulisannya nanti juga terbalik. Dan harusnya pergantian warna itu hanya satu baris. Misalnya ditemukan nanti berbeda baris, itu juga salah settingan panjang LED-nya. Nah, kalian nanti bisa mengubah sambungannya kalau misalnya ditemukan kesalahan. Kita tap. Nah, di sini ada 4 pilihan. Seperti yang sudah dijelaskan di video spesifikasi modul, ini akan sangat membantu jika kalian sudah terlanjur memiliki salah satu sambungan dari keempat ini. Tidak perlu mengganti sambungan LED-nya, melainkan tinggal menyeting dari aplikasi saja. Nah, ini juga akan restart. Nah, contohnya seperti ini, dia kalau salah settingan akan terbalik. Ini terbalik dari kanan, kemudian juga atas bawahnya terbalik. Nah, cara mengembalikannya juga sama, tinggal pakai menu yang sama. Karena ini saya menggunakan LED yang dari kiri bawah, maka tinggal dikembalikan ke settingan LED yang sambungannya dari kiri bawah. Setiap settingan khusus seperti ini, misalnya mengatur panjang, mengatur arah, kemudian settingan-settingan khusus lainnya, dia memerlukan restart modul. Namun tenang saja, ini pengaturannya tidak sering digunakan, melainkan hanya sesekali jika kalian mengganti LED-nya ataupun mengganti sambungannya. Oke, kita beranjak ke fitur yang lainnya. Kita konekkan dulu. Sudah connect, sudah aktif semua. Nah, misalnya kita mau menyeting animasinya. Nah, ini kan ada 3 tadi, teks saja, semua animasi, ataupun tanpa ada teks. Misalnya hanya ada teks, nantinya hanya akan running teksnya, tidak dengan animasi yang lain. Namun karena ini menggunakan fitur jam, jadi kalau jamnya tidak dimatikan, nanti juga akan diselangi oleh jam, baru kemudian running teksnya. Oke, misal kita atur dulu yang kedua ini, biar tidak kepanjangan. Misalnya kita ganti seperti ini aja. Yang pertama ini halo bos, biar nanti kalau perulangannya 2 kali tidak terlalu lama menunggu. Kemudian yang kedua sekalian, biar nanti ketahuan kalau perbedaan jika fitur jamnya diaktifkan.
ataupun tidak diaktifkan. Ini di restart dulu. Nah, kalau fitur jamnya masih diaktifkan, dia langsung tampil jam seperti ini. Kemudian karena tadi animasinya tidak aktif, maka jamnya akan berganti-ganti mode sesuai dengan banyaknya animasi yang ada dalam modul tersebut. Kalau menginginkan animasi tanpa jamnya ataupun hanya running text saja, tinggal mematikan fitur jamnya. Nah, ini baru running text-nya. Nah, tadi ini running text-nya kan urutan kelima. Nah, di sebelumnya ada 4 animasi, dan itu diwakili oleh pergantian tampilan jam tadi. Nah, ini settingan jamnya adalah tampil setiap animasi, setiap pergantian animasi. Jadi ada 40 tampilan jam, 45 maaf. Nah, dia akan berganti-ganti. Walaupun animasinya sudah tidak aktif, tapi jamnya akan tetap aktif. Kecuali jika kita mematikan settingan tampilan jam di menu set waktu. Oke, tinggal kita coba saja memasuki fitur yang set waktu. Nah, di tampilan jam itu ada banyak pilihan. Yang tampil atau yang aktif adalah tampil setiap animasi. Ada juga tampilnya setiap 10 animasi. Kemudian ada juga yang tidak aktif. Yang di bawahnya itu akan aktif terus ataupun animasinya tidak ada, hanya tampilan jam. Nah, misalnya kita nonaktifkan, kemudian kita disconnect. Nah, seharusnya yang tampil pertama tetap jamnya sih. Kalau yang fitur ini tampilan pertama, jika tidak diaktifkan jamnya hanya tampil sekali, tampilan pertama. Kemudian nanti dilanjutkan langsung di running text-nya, karena tadi yang diaktifkan hanya running text. Nah, ini langsung running text yang pertama tadi 2 kali. Nah, kemudian langsung running text kedua. Ini 2, kemudian langsung running text ketiga. Dan seterusnya sampai running text 10. Kalau sudah 10 nanti diselingin tampilan jam lagi. Kemudian ke running text 1 lagi, dan seterusnya. Kita coba koneksi lagi. Nah, misalnya kalian menemukan kesalahan seperti ini, itu kemungkinan wifi-nya disconnect dari smartphone-nya, ataupun juga strobonya perlu di restart. Nah, jika sudah di cek koneksinya ke wifi yang benar, nantinya akan berhasil koneksi. Tapi kalau misalnya ini tetap error, kita cek dulu ini wifi-nya apakah benar terkoneksi ke strobonya atau nyantol ke wifi yang lain. Biasanya kan ada wifi lain yang kita gunakan. Ini lebih amannya juga di restart. Nah, seperti ini.
Kemudian ini kan belum terkoneksi, tinggal kita konekkan dulu ke wifi-nya. Nah, kalau belum connect akan muncul terus itu kesalahannya. Coba dicek di settingan wifi. Kesalahan-kesalahan seperti ini kadang membuat bingung, maka di video kali ini juga diinformasikan caranya jika mengalami kendala yang seperti ini. Maka cara solusinya itu kembali ke settingan wifi, pastikan bahwa wifi-nya itu terdeteksi. Nah, jika tidak terdeteksi, maka coba matikan strobonya dulu beberapa detik. Agak lama juga nggak apa-apa, malah bagus. Kemudian pastikan saklar yang tadi di posisi on wifi-nya atau LED-nya nyala merah. Nah, jika sudah pasti terkoneksi ke SSID wifi tersebut, tinggal kembali ke aplikasi yang tadi. Jika sudah terkoneksi dengan benar, maka akan tetap lancar seperti tadi, dan menu-menunya juga akan aktif kembali seperti ini. Bisa kita ke menu jam lagi. Nah, di situ kalau yang bawah-bawah itu tampilannya jam saja. Misal dipilih tampilan bling putih tadi, maka strobonya akan menjadi jam tanpa running text ataupun tanpa nyala animasi yang lain. Hanya benar-benar jam dengan bentuk yang dipilih. Kalau tadi dipilih mode bling putih pinggirnya, berarti nantinya akan tampil itu seterusnya. Namun jika pengen semua mode, tinggal diklik tampil terus semua mode. Ataupun mau ditampilkan yang lain, tinggal dipilih saja. Nah, kalian juga bisa mencocokkan waktu dari smartphone kalian agar yang ditampil di strobo waktunya sama dengan yang ada di smartphone. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Semoga kalian juga tambah mengerti dengan produk ini, sehingga bisa mengeksplor fitur-fitur yang sangat banyak ini. Nah, jika mau mengembalikan ke settingan awal, ketika tinggal mengaktifkan kembali animasi yang pertama, dan setting-settingan yang lain terserah kalian sesuai dengan keinginan kalian. Nah, strobo ini juga menjadi strobo yang menjembatani atau memfasilitasi keinginan-keinginan yang tidak ada di versi yang sebelumnya. Karena ini banyak fitur yang membebaskan kalian untuk menyeting beberapa parameter yang sebelumnya tidak ada. Nah, kalian juga bisa mengganti urutan animasinya dengan cara di tab animasi yang mau dijadikan animasi pertama. Nah, itu misalnya animasi 9/50 itu berarti kalau dinyalakan dia langsung ke animasi ke 9. Oke, segitu dulu penjelasan video kali ini. Jika kalian tertarik, silahkan miliki strobo ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.